قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la yansa man zakaruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulihi wa abdihi ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mujami'una al-kiram usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas berkat rahmatnya, inayah hidayahnya pada hari Jum'ah ini, salah satu hari Jum'ah yang ada pada bulan Safar. Kita semua bisa membuktikan bakti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah melalui mimbar Jum'ah kali ini kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita sebagai realisasi dari keimanan, keislaman dan keihsanan dalam rangka menuju dan menggapai tujuan utama dan yang pertama, yaitu kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang selamat abadi lahir batin di dunia kini dan di akhirat nanti. Jamaah hafizakumullah, para ulama wabil khusus Imam Ghazali membagi perilaku ketakwaan kita kepada Allah itu ada aspek zahir dan ada aspek batin. Intinya aspek zahir adalah bagaimana kita memelihara diri, menjaga diri secara lahir agar kehidupan kita tidak terjerumus kepada kehidupan yang nista, kehidupan yang celaka. Kemudian secara batin, bagaimana kita memaknai dibalik yang lahir itu dalam upaya takarrub dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan hal itu, ketika kita menghadapi bermacam-macam musibah, yang musibah itu sendiri hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan kita harus menyikapinya secara lahir dan secara batin. Sebagaimana kita ketahui dan alami bersama bahwa di antara protokol kesehatan adalah kita secara lahir harus menggunakan 3M, pakai masker, menjaga jarak, kemudian membasuh tangan. Itu adalah perilaku lahir. Nah, sekarang bagaimana perilaku batin ketika mengacu kepada teori-teori yang diajukan dalam ilmu akhlak oleh Imam Ghazali? Maka masker yang pertama secara batin adalah kita memakai masker dengan iman. Kemudian mencuci tangan, bagaimana kita mencuci tangan itu dengan prinsip Islam. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak adalah dengan ihsan. Dan itu harus dibaca dalam satu napas. Jamaah hafizukumullah, lisan kita yang disimbolkan dengan masker iman itu, kita tidak boleh melakukan lisan pada hal-hal yang dilarang, seperti ucapan-ucapan yang membuat kita murtad. Al-Quran menjelaskan tidak boleh kita melakukan ghibah, tidak boleh melakukan namimah, tidak boleh melakukan humazah, tidak boleh melakukan lumazah. Itu semua adalah pekerjaan lisan yang tidak boleh dilakukan. Jika itu tidak boleh, maka mestinya lisan kita harus digunakan pertama untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa, bisa menyampaikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian juga kita mengucapkan hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain ketika kita berinteraksi, dan tidak boleh menggunakan lisan yang menyakiti orang lain. Jamaah hafizukumullah, sehubungan dengan hal itu, maka para ulama ketika kita menjalani dan memasuki setiap bulan, maka nama-nama bulan itu ternyata di balik nama bulan mempunyai pesan moral dan etik. Sekarang kita berada pada posisi bulan Safar. Apa itu di balik makna Safar? Kaitannya dengan mengimplementasikan dari kegiatan-kegiatan secara batiniah yang merefleksi pada zahir. Jamaah hafizukumullah, kata Safar itu terdiri dari 3 huruf, Sod, Fa, dan Ro. Secara bahasa memang safarun itu adalah kosong, tapi para ahli akhlak membuat 2 pemaknaan safar. Pertama dari sisi yuhmalu ala mahmalil khair, artinya bagaimana di dalam huruf itu merupakan singkatan dari kata-kata yang kata-kata itu mengandung nasihat, mengandung tuntunan bagi kita hidup dalam menjalani dan mengisi bulan Safar ini. Yang kedua yaitu pendapat yang menyebutkan bahwa setiap nama bulan adalah merupakan singkatan dari awal Asmaul Husna, merupakan singkatan awal dari bagian macam-macam Asmaul Husna, dan sekaligus itu harus diprioritaskan untuk dibaca sebagai doa pada setiap bulan yang tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu jamaah hafizukumullah, ketika dalam arti yang pertama, maka sofar sodnya adalah artinya sofaul qalbi, yaitu membersihkan hati kita. Dengan apa? Yaitu dengan mengisi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti. Bagaimana bahasa khatir qalbi, bahasa nurani kita yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada suaranya, itu diganti dengan ismul azam la ilaha illallah atau Allahu Allah. Karena jika hati kita kosong dari zikir kepada Allah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma ya'su an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan karina. Maka ketika kalbu kita tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka yang mengendalikan, yang mengisi kalbu kita adalah setan. Perasaannya perasaan setan, pikirannya pikiran setan, nanti akan merefleksi kepada ucapan dan tindakan yang syaitoni, yakni al-bu'du anir rusdi, yaitu tindakan yang jauh dari tuntunan dan tatanan
dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan kita sebagai hambanya. Jamaah hafizukumullah, fa itu artinya adalah fanaun nafsi. Arti fanaun nafsi, bagaimana jiwa kita yang sudah diisi dengan zikir tadi itu adalah tertarik oleh mazkur, yakni Allah yang kita ingat, di mana Allah yang kita sebut namanya Ismul A'zam, yaitu Allahu Allah. Sehingga diri kita itu adalah tidak menjadi subjek, tapi Allah Subhanahu wa taala lah sebagai arah dan tujuan yang kita tuju. Allahus Samad, la ilaha illallah, ay la matluba illallah, tertuju hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian rohnya itu adalah singkatan dari riyadotun nafsi, yaitu bagaimana kita mengolah, mengurus hati kita, jiwa kita, supaya tidak terisi oleh syaitonan korina tadi, supaya terisi dengan kesadaran ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna sofar dalam versi yuhmalu ala mahmalil khair. Nah, kemudian makna sofar sodfa ro sebagai singkatan dari Asmaul Husna, maka sodnya adalah berarti as-sabur, Allah saburun, maha sabar. Kemudian fana adalah fatahu, Allah maha pembuka. Kemudian ro'nya adalah ra'ufur rahim, yaitu Allah yang maha kasih sayang. Nah, artinya ketika kita mau membersihkan diri, mau melatih diri, mau mengolah jiwa itu, maka pada bulan Safar adalah kita prioritaskan untuk berdoa dengan Asmaul Husna sebagai bagian makna dari sod, fa, dan ro, yaitu ya sobur, ya fatahu, ya ro'ufun, ya rohim, terus secara berulang-ulang. Ya soburu, kita meminta kepada Allah dengan sobur tadi supaya kita diberikan kemampuan untuk bersabar, baik sabar fi to'ah, menjalankan tugas, baik sabar anil maksiyah, menjauhkan dari segala larangan. Kemudian as-sabru alal musibah, yaitu kesabaran dalam mengatasi berbagai ujian dalam kehidupan. Jamaah hafizukumullah, menurut para ulama, dan ini termasuk yang kontroversi, ada yang pro dan ada yang kontra, bahwa pada bulan Safar itu adalah nanti ada yang disebut dengan rebo wekasan, rebo terakhir pada bulan Safar, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam balai dalam bulan Safar ini. Maka untuk menolak bala itu banyak versi doa-doa yang diajukan oleh para ulama, yang diturunkan dari Al-Qur'an, yang diturunkan dari As-Sunnah, yang diturunkan dari hasil ilham para ulama, kemudian disusun dalam bentuk doa yang disebut dengan doa tolak bala. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan, yaitu doa tolak bala yang berasal dari Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi salam. Jamaah hafizukumullah, Nabi Ilyas diyakini ada di lapisan langit. Kemudian Nabi Khidir sebagai penguasa laut itu bertemu dua waktu di muka bumi ini. Pertama adalah pada musim haji, menyertai jamaah haji yang beribadah haji. Kemudian yang kedua pada bulan Ramadan, nanti di Asrul Awakhir itu berdua para nabi tadi beriktikaf di Masjidil Aqsa. Nah, ketika menyertai pada jamaah haji, menurut Tafsir Sawi, syarah dari Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahali, menjelaskan bahwa pada saat terakhir tawaf wada, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir itu berpamitan pisah. Yang satu tugas lagi ke langit, yang satu mengurus lagi tugas sebagai penguasa laut, Nabi Khidir. Nah, pada saat perpisahan itulah berdua berdoa,
yang isi doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang dikumandangkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi salam. Silahkan diamalkan, diijazahkan melalui mimbar ini dalam rangka kita tolak bala, khususnya balai yang diturunkan pada bulan Safar, dan pada umumnya juga kita sekarang sedang menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan doa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir itu yang kita rekeskan kepada Allah Subhanahu wa taala, individu kita, keluarga kita, masyarakat kita ini terbebas dari berbagai macam penyakit, wabil khusus sekarang yang virus yang mata kita tidak melihat tapi itu dirasakan ada. Nah, mudah-mudahan jamaah hafizukumullah dengan mengisi makna shofar tadi dan dengan kita berdoa, antara lain doa yang datang dari Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam, wabil khusus yang hadir pada kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga saudara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam balai duniawi, berbagai macam kesulitan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh huwa sadiqu wa'adil amin. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mujami'unal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma khsusna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wamdidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wafiqna limardatika innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah li dzikri wa la dzikrullahi akbar.